Kita masuk pada materi manajemen terapi gizi pasien anak dengan COVID-19. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, definisi dan tata laksana COVID-19 pada anak. Dan materi kedua adalah asuhan gizi pada anak, yaitu screening risiko malnutrisi, pengkajian gizi, diagnosa dan intervensi gizi, serta monitoring evaluasi. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Dapat dilihat dalam data di bawah ini adalah data pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia yang diupdate setiap hari oleh Satgas Covid. Untuk pasien anak usia 0-5 tahun sebanyak 2,6% dan anak usia 6-18 tahun adalah 8,7%. Definisi klasifikasi status anak dengan COVID-19 menurut buku Tata Laksana COVID-19 pada anak yang dikeluarkan oleh IDAI edisi ketiga bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut. Klasifikasi dibagi menjadi 4, ada orang tanpa gejala, yaitu adalah anak yang memiliki resiko tertular dari yang kasus konfirmasi dan anak yang kontak erat dengan kasus konfirmasi. Yang kedua adalah orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu adalah anak yang mengalami demam atau riwayat demam atau ada gangguan saluran pernapasan, misal batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, dan pada 14 hari kontak dengan konfirmasi. Dan anak yang mengalami gejala gangguan pernafasan dan pada 14 hari kontak dengan kasus konfirmasi. Yang ketiga adalah pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu yang pertama, anak dengan ISPA yaitu demam, salah satu penyakit saluran pernafasan, dan pada 14 hari kontak dengan konfirmasi. Yang kedua, anak dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ISPA, dan 14 hari kontak dengan kasus konfirmasi. Yang ketiga adalah anak dengan gejala ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan yang terakhir adalah kasus konfirmasi, yaitu anak yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Sedangkan untuk definisi kontak erat adalah anak yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter selama minimal 15 menit dengan PDP, kasus probable atau kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus atau sumber penularan timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus konfirmasi timbul gejala. Kontak erat dibagi menjadi 2 atau dikategorikan menjadi 2, yaitu risiko rendah bila kontak dengan kasus PDP, sedangkan yang kedua adalah risiko tinggi bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Anak yang termasuk kontak erat adalah anak yang tinggal serumah atau berada dalam satu ruangan, kemudian anak yang bepergian bersama dengan kasus atau dengan radius 1 meter menggunakan segala jenis transportasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Berikut adalah tata laksana medis untuk anak dengan COVID-19 sesuai dengan klasifikasi kasus. Jika pasien dengan COVID positif, dibagi menjadi beberapa gejala: asimptomatik, ISPA ringan, pneumonia sedang, pneumonia berat, dan kritis atau gagal nafas. Untuk pasien dengan COVID positif, untuk asimptomatik atau tidak ada gejala diberikan tata laksana isolasi mandiri selama 14 hari dengan penambahan vitamin C secara oral. Untuk ISPA ringan diberikan isolasi selama 14 hari, tata laksana umum, tata laksana simptomatik, dan vitamin C oral, serta zinc dan antibiotik oral. Untuk pneumonia sedang, bisa diberikan tata laksananya oksigen terapi, nutrisi, asupan cairan cukup, isolasi tekanan negatif, dan tata laksana simptomatik. Untuk mikronutrien didapatkan vitamin C melalui intravena 200-400 mg per 8 jam dan zinc serta antibiotik intravena. Untuk pneumonia berat atau kritis, oksigen terapi, nutrisi, asupan cairan cukup, isolasi tekanan negatif, rawat ICU pada kasus kritis, dan tata laksana simptomatik. Diberikan sama vitamin C melalui intravena 200-400 mg selama setiap 8 jam, zinc, kortikosteroid IV, antibiotik intravena. Jika gagal nafas membutuhkan ventilator, shock atau multi organ failure atau sepsis disesuaikan dengan protokol standar yang ada.
Jadi kita bisa masuk di tata laksana untuk anak dengan COVID-19 adalah di nutrisi dan pemberian vitamin C dan zinc. Kita masuk dalam bab asuhan gizi. Proses asuhan gizi tersandar, ya seperti yang telah disampaikan pada materi sebelumnya, dimulai dari screening risiko malnutrisi, kemudian dilanjutkan dengan proses pengkajian, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menentukan diagnosa gizi, sehingga kita dapat merencanakan intervensi yang tepat untuk pasien, yang kemudian kita monitoring dan evaluasi. Screening gizi adalah suatu proses mengidentifikasi individu yang beresiko atau mengalami malnutrisi agar mendapatkan pengkajian gizi sesuai dengan indikasi. Ini menurut Aspen pada tahun 2011. Sifat alat screening adalah sederhana, mudah, sebagai data rutin, murah, efektif mengidentifikasi malnutrisi, reliable, terpercaya, dan valid. Nah, ini adalah strongkit modifikasi yang biasa dilakukan oleh rekan kita perawat. Ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah pasien tampak kurus? Jika iya, skornya 1. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, apakah terdapat penurunan berat badan selama 1 bulan terakhir? Atau untuk bayi di bawah 1 tahun, berat badan tidak naik dalam 3 bulan terakhir. Jika jawabannya iya, skornya 1. Yang berikutnya adalah, apakah ada salah satu dari kondisi berikut, yaitu diare lebih dari 5 kali, atau muntah lebih dari 3 kali per hari dalam seminggu terakhir, atau ada asupan makanan berkurang selama 1 minggu terakhir. Jika ada salah satu dari kondisi tersebut, jika iya, skornya 1. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, apakah kondisi penyakit yang menyebabkan berisiko malnutrisi seperti penyakit di bawah ini? Jika iya, skornya adalah 2. Ini adalah daftar penyakit atau keadaan yang berisiko malnutrisi. Jika ada salah satu kondisi tersebut, maka untuk pertanyaan keempat, jawabannya iya dan skornya adalah 2. Kemudian dijumlahkan. Kemudian kita lihat di interpretasi skor strongkit. Jika skornya 0, resiko malnutrisi ringan. Jika skor 1-3, resiko malnutrisi sedang. Dan skor 4-5 adalah beresiko malnutrisi tinggi. Kita masuk dalam bab pengkajian gizi. Dalam pengkajian gizi, kita mengumpulkan data-data, yaitu yang pertama, riwayat makan pasien, data antropometri, kemudian fisik dan klinis, data biokimia atau pemeriksaan medis, dan riwayat pasien atau riwayat klien. Untuk data riwayat makan, yang pertama adalah dapat kita tanyakan terdapatnya alergi makanan, kemudian untuk pasien yang di bawah 1 tahun, riwayat ASI, riwayat pemberian MPASI, kemudian kesukaan atau pantangan, ketersediaan makanan di rumah, kemudian kita lihat juga pola makan untuk menentukan kualitas diet dan estimasi asupan untuk melihat kuantitas diet, bisa dengan metode food recall, food record, dan food weighing. Dan juga dapat ditanyakan tentang kemampuan makan bayi dan anak, jadi kemampuan fisiknya untuk mengkonsumsi makanan, misalnya dia ada kesulitan menelan, kesulitan mengunyah, seperti itu. Kemudian kemampuan makan, apakah sudah sesuai dengan usianya, misalnya anak usia 2 tahun tapi masih makan nasi tim, jadi ada keterlambatan untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan usia. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data antropometri. Jadi data antropometri yang dikumpulkan adalah berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala untuk anak usia di bawah 1 tahun, lingkar lengan atas jika tidak bisa ditimbang atau dia ada organomegali, kemudian yang terakhir adalah indeks massa tubuh dari Permenkes 20 tahun 2020 yang terbaru, ditambahkan indeks antropometri IMT menurut usia. Indeks antropometri untuk penentuan status gizi kita menggunakan berat badan menurut usia, panjang badan atau tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, itu untuk menentukan status gizi saat ini. Dan kita menggunakan grafik pertumbuhan kalau WHO 2005 untuk usia 0-2 tahun, CDC 2000 untuk usia 2-18 tahun. Ini adalah cara untuk mengukur berat badan menggunakan Dacin, kemudian mengukur tinggi badan. Ini ada caranya, jadi tumit, kemudian betis,
pantat, punggung, dan kepala itu menempel pada bidang datar. Kemudian ini panjang badan, jadi ada yang memegang kepala dan ada yang meluruskan kaki pada lengboard. Berikut adalah cara penentuan status gizi untuk anak di bawah usia 2 tahun, tapi biasanya sih kalau di lapangan kita menggunakannya sampai usia dia 5 tahun. Nah, ini ada contoh kasus anak perempuan usia 4 bulan, berat badannya 5,6 kilo, panjang badannya 61 cm. Untuk menentukan status gizi, berat badan menurut usia, kita melihat tabel berat badan menurut usia. Jadi, diambil garis lurus di usia 4 bulan, kita lihat mediannya adalah 6,4. Jadi, berat badan dia 5,6 ada di antara -2 sampai -1 standar deviasi. Kemudian panjang badannya 61 cm, kita juga lihat di baris yang 4 bulan usianya, karena menurut usia medianya adalah 62,1, jadi dia panjang badannya untuk usia 4 bulan harusnya 62,1. Dia di antara -1 sampai median di standar deviasi. Kemudian untuk berat badan menurut panjang badan, jadi kita lihat panjang badannya berapa di tabel yang sesuai ya. Panjang badannya 61, jadi kita lihat mediannya adalah 6,1, jadi berat badan idealnya adalah 6,1. Untuk berat badan 5,6 dia ada di standar deviasi sama dengan -1. Kemudian IMT menurut usia, ini tambahan dari PMK yang terbaru, PMK 20 tahun 2020. Ini IMT-nya dihitung 15,4. Kemudian dia medianya 16,7, berarti dia di antara -1 sampai median skornya. Head age-nya, nah kita cari head age itu di tabel panjang badan menurut usia. Jadi kita lihat 61 cm itu ada di usia berapa? Dia di antara 3 sampai 4 bulan. Berarti head age-nya di 3 bulan. Kesannya karena dia berada di range normal, dia gizi baik perawakan sedang. Berikut adalah kategori dan ambang batas status gizi anak menurut PMK 20 tahun 2020. Jadi kita lihat berat badan menurut usia, panjang badan atau tinggi badan menurut usia, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, kemudian indeks massa tubuh menurut usia. Bisa dilihat di sini, berat badan kalau misalnya di bawah -3 dia sangat kurang, antara -2 sampai -3 dia underweight. Kemudian -2 sampai +1 dia berat badan normal, tapi jika di atas +1 dia berat badan lebih. Kalau panjang badan menurut usia, kalau di bawah -3 dia severely stunted atau sangat pendek, -3 sampai -2 pendek, -2 sampai +3 adalah normal, di atas +3 adalah tinggi. Kemudian untuk berat badan menurut panjang badan dan tinggi badan, kalau dia -3 di bawah -3 standar deviasi dia gizi buruk, antara -3 sampai -2 dia wasted atau gizi kurang, gizi baik -2 sampai +1. Kemudian ini yang terbaru nih, kalau dulu kan gizi baiknya -2 sampai +2. Sekarang +1 sampai +2 adalah berisiko gizi lebih. Possible risk of overweight. Kemudian +2 sampai +3 adalah overweight, +3 di atas +3 adalah obesitas. Untuk IMT menurut usia, wasted, severely wasted atau gizi buruk di bawah -3, gizi kurang -3 sampai -2, gizi baik -2 sampai +1, +1 sampai +2 adalah berisiko gizi lebih, dan di atas +2 sampai +3 adalah gizi lebih atau overweight. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan status gizi untuk anak usia di atas 2 tahun, tapi biasanya kalau di lapangan kita menggunakannya untuk di atas usia 5 tahun.
Ini ada contoh kasus anak laki-laki usia 13 tahun 9 bulan dengan berat badan 55 kilo dan tinggi badan 160 cm. Untuk berat badan menurut usia, jadi kita cari di yang garis X ini umurnya 13 tahun 9 bulan dan ini Y-nya berat badan, kemudian yang di atas adalah tinggi badan. Kita tarik dari usia 13 tahun 9 bulan sampai ke persentil 50. Yang garis tebal ini. Nah, ini adalah berat badan ideal menurut usianya. Ditarik ke kanan sampai ketemu, oh ternyata dia berat badannya 50 kilo. Idealnya. Ideal menurut usianya. Kemudian dipersenkan, di persentase ternyata 110%. Kemudian untuk tinggi badan menurut usia, kita tarik tadi dari usianya. Kita tarik sampai ke atas di yang garis orange ini, sampai ke persentil 50 lagi. Nah, ini berarti tinggi badan idealnya menurut usia, kita tarik ke kanan 163. Jadi 160 dibagi 163 dikali 100%, hasilnya 98%. Kemudian untuk berat badan menurut tinggi badan, nah kalau berat badan menurut tinggi badan, kita tarik dari tinggi badannya adalah 160 cm. Kita cari di sini 160 cm. Kita tarik ke persentil 50, kita plot. Ternyata dia di usia 13 tahun 6 bulan. Ya. 13 tahun 6 bulan kita tarik sampai ke persentil 50 di kurva yang berat badan. Nah, tarik lagi ke kanan untuk mengetahui itu berat badan berapa. Ternyata adalah 48 kilo. Jadi dia berat badan idealnya yang kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi adalah 48 kg dengan head age 13 tahun 6 bulan. Kemudian untuk indeks massa tubuh menurut usia, IMT-nya kita hitung, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Didapatkan 21,4 kg per meter persegi. Nah, ini kita plot di kurva IMT menurut usia, jadi usianya tadi 13 tahun 9 bulan. Nah, dan IMT-nya berapa? 21,4, ternyata dia di persentil 75. Seperti itu, dia berarti di P50 sampai 85, dan itu termasuk gizi baik perawakan sedang. Nah, dapat dilihat di tabel ini adalah ambang batas sesuai dengan kategori untuk CDC, penentuan status gizi anak di atas 2 tahun atau 5 tahun. Berikut adalah data antropometri yang kita bisa kumpulkan untuk anak usia di bawah 1 tahun, yaitu lingkar kepala. Nanti kita masukkan juga di kurva, ada head circumference for each. Jadi umurnya berapa dan lingkar kepalanya dia berada di persentil berapa. Kita masuk ke data antropometri berikutnya adalah lila. Lila bisa digunakan untuk anak usia 2 tahun sampai 18 tahun setengah. Lingkar lengan atas, metode pengukuran antropometri alternatif yang objektif dalam menentukan status gizi. Lebih mudah, murah, cepat, non-invasif, dan akurat. Bisa digunakan untuk segala usia dan tidak dipengaruhi oleh asitas, edema, steroid, dan case atau prostetik. Berikut adalah cara untuk mengukur lingkar lengan atas. Jadi kita menggunakan lengan yang tidak digunakan untuk aktivitas. Jadi misalnya dia menulis menggunakan tangan kanan, kita mengukur dengan lengan kiri. Posisinya adalah 90 derajat atau menyiku, kemudian kita ambil tengah lengan itu dari ujung bahu sampai ujung siku, kita tandai, kemudian setelah kita tandai, kita luruskan lengan anak, kita ambil pita lila, kita ukur, tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar. Kemudian ini adalah klasifikasi untuk MUA, jadi di atas 13,5 itu termasuk normal, 12,5 sampai 13,5 possibly mildly malnourished, jadi itu kemungkinan malnutrisi ringan. Kemudian di bawah 12,5 adalah malnutrisi moderate atau sedang. Nah, di bawah 11,5 adalah severe wasting atau gizi buruk. Kita masuk ke data biokimia atau pemeriksaan. Nah, biasanya yang diperiksa adalah darah rutin lengkap,
pada fase awal ditemukan, jadi leukositnya meningkat, kemudian ada leukopenia disertai dengan limfopenia, kemudian dalam beberapa kasus didapatkan trombositopenia, CRP bisa normal atau meningkat, prokalsitonin normal atau meningkat pada fase lanjut. Kemudian kita lihat juga dari ronsen biasanya kita melihatnya adalah dari toraks. Ada hasilnya biasanya tertampak pneumo ringan sampai berat, atau dapat juga ditemukan efusi pleura. Kemudian untuk CT scan ini bisa dilakukan jika terindikasi dan kondisi memungkinkan. Dan tentu saja pemeriksaan SARS-CoV itu dengan metode RT-PCR dan sequencing, jadi swab nasofaring, uronasofaring, sputum dan serum. Kemudian juga pemeriksaan rapid test. Ini adalah contoh gambaran hasil ronsen. Jadi ada tipikal pneumonia dengan COVID-19 atau atipikal pneumonia dengan COVID-19. Nah, ini juga hasil rapid test. Jadi kalau misalnya PCR atau swabnya positif, berarti mungkin dia di awal mula periode infeksi. Jika swabnya positif, tapi IgM-nya atau rapidnya IgM-nya reaktif, berarti dia berada di stage yang awal infeksi. Kemudian kalau dia swabnya positif, IgG-M-nya atau IgG-nya dua-duanya reaktif, berarti dia di fase aktif infeksi. Kemudian kalau misalnya PCR-nya positif dan IgG-nya positif, mungkin dia pasiennya berada di fase terakhir atau fase sudah mulai perbaikan infeksinya. Kalau IgM-nya saja dia reaktif, dia PCR-nya negatif dan IgG-nya negatif, mungkin dia berada di fase awal infeksi. Mungkin juga karena PCR-nya ada kesalahan atau swab-nya ada kesalahan hasil. Kemudian jika kalau IgG-nya positif tapi PCR-nya negatif dan IgM-nya non-reaktif, berarti mungkin berada di fase sudah pernah terinfeksi tapi pasiennya sudah sembuh. Itu kalau IgG-nya positif ya, reaktif. Kemudian jika PCR-nya negatif, IgG-M-nya dua-duanya IgG-M dan IgG-nya reaktif, berarti mungkin dia berada di fase atau stage recovery atau perbaikan pada infeksi, atau juga mungkin PCR-nya salah periksa, salah hasil. Berikutnya kita masuk ke Nutrition Focus Physical Exam atau NFPE. Tidak ada parameter tunggal yang dapat menentukan status gizi dan tingkat malnutrisi. Bisa sangat komprehensif, bergerak dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, atau fokus dengan perhatian khusus pada area tertentu berdasarkan dengan riwayat kesehatan. Kemudian etiologi defensi mikronutrien dapat bersifat multifaktorial. NFPE digunakan untuk menilai temuan fisik yang terkait dengan defisiensi ini. Jadi misalnya kalau defensi vitamin A kita lihat di bagian mata, defensi vitamin D kita lihat di bagian tulang atau ekstremitas. Nah, dapat dilihat untuk pengkajian pada kulit, jadi kita lihat pitting edema. Jadi untuk menentukan dia edema atau tidak, kita tekan pada punggung kaki atau di kaki sampai 3 detik. Jika tidak kembali seperti ini, berarti dia ada edema. Pada anak terlihat ada gejala yang unik, yaitu pada manifestasi kulit. Jadi ada seperti ruam-ruam atau bercak yang terdapat di kulit. Kemudian adalah pemeriksaan fisik dan klinis sesuai dengan gejala COVID pada anak. Gejala sistemiknya demam, malaise atau lelah, fatigue, nyeri kepala, mialgia. Kemudian ada gejala saluran pernafasan, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan sesak napas. Gejala lain yang ditemukan diare, mual, dan muntah. Untuk fisiknya, kesadarannya kompos mentis sampai penurunan kesadaran, terdapat desaturasi, kemudian tanda utamanya adalah demam dan peningkatan laju napas sesuai kriteria WHO, ada napas cuping hidung, sianosis atau kebiruan, retaksis subkostal dan atau interkostal, kemudian ada suara paru, jadi ada terdapat rongki atau wheezing,
lain-lain adalah pembesaran tonsil. Berikut ini adalah klasifikasi klinis pada PDP. Jadi ada beberapa klasifikasi, yaitu asimptomatik, ISPA atas, pneumonia, kasus kritis, sepsis, jadi ada sepsis berat dan subsepsis. Asimptomatik tanpa gejala, tanpa manifestasi klinis. Kemudian kalau ISPA atas ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, fatigue, nyeri kepala, mialgia atau rasa tidak nyaman. Kemudian untuk pneumonia, ISPA atas disertai dengan minimal salah satu kali tersebut, takipnea sesuai kriteria WHO, dyspnea, anapas cuping hidung, head bubbling, retraksi, kemudian ada saturasi oksigen kurang dari 92% pada room air atau udara ruangan, kemudian ada hipoksemia. Untuk kasus kritis, gagal napas yang membutuhkan ventilator, jadi ada ALI atau ARDS. ALI adalah acute lung injury, kemudian ARDS adalah acute respiratory distress syndrome. Kemudian ada sepsis. Diagnosa sepsis ditegakkan berdasarkan tanda systemic inflammatory response syndrome atau SIRS yang disebabkan oleh infeksi. Kriteria infeksi dalam hal ini sesuai dengan diagnosa COVID-19. Kriteria SIRS disesuaikan dengan usia anak sesuai dengan International Pediatric Sepsis Consensus Conference 2005, yaitu terdapat paling sedikit 2 dari 4 kriteria. Salah satu kriteria tersebut harus merupakan suhu tubuh atau jumlah leukosit yang up. Kemudian untuk sepsis berat adalah sepsis ditambah dengan disfungsi organ. Kalau subsepsis adalah tanda kegagalan sirkulasi pada anak dengan tanda klinis berupa takikardi dan gangguan perfusi yang antara lain ditandai dengan waktu pengisian kadar lebih dari 2 detik. Ada data claim history atau riwayat personal pasien. Jadi riwayat personal atau riwayat medis pasien, riwayat penyakit keluarga, kemudian riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi dan lain sebagainya. Penggunaan obat, pemberian obat pasien, kemudian dia ada rencana tindakan atau bagaimana, riwayat perawatan sebelumnya, seperti itu. Baik, kita masuk ke bab diagnosa gizi. Setelah kita mengumpulkan data-data pengkajian, kita dapat menentukan diagnosa gizi. Diagnosa gizi yang bisa digunakan adalah yang pertama peningkatan kebutuhan gizi karena dia ada demam, mungkin dia dengan cerebral palsy, dan ada hospital malnutrisi yaitu penurunan berat badan lebih dari 2% dalam 1 minggu. Kemudian kemungkinan diagnosa yang kedua adalah asupan energi inadekuat jika asupan makanan kurang dari 90%. Asupan oral inadekuat karena simptomnya terdapat mual, muntah, kemungkinan malabsorpsi protein, terdapat sepsis atau penyakit katabolik. Kemudian prediksi asupan energi inadekuat atau suboptimal karena dia ada jadwal tindakan, kemoterapi, rencana pemberian diet secara bertahap, ada isolasi, jadi ketersediaan makanan berkurang, seperti itu. Kemudian kemungkinan diagnosa, jadi ada diagnosa malnutrisi. Untuk yang terbaru adalah ada 2 malnutrisi diagnosa yang bisa digunakan untuk anak, jadi malnutrisi pada anak terkait dengan penyakit atau malnutrisi pada anak yang tidak terkait dengan penyakit karena asupannya atau karena anoreksia, abuse, atau kemiskinan, seperti itu. Dapat dilihat ini adalah untuk menentukan diagnosa malnutrisi jika ada satu data yang tersedia. Jadi melihat berat badan menurut tinggi badan, indeks massa tubuh menurut usia, lilah menurut usia, atau panjang badan menurut usia untuk menentukan dia perawakan pendek atau sangat pendek. Penentuan diagnosa malnutrisi jika 2 data yang tersedia. Pada malnutrisi kurang dari 75% peningkatan berat badan dari yang diharapkan, kemudian ada penurunan berat badan sebesar 5%, atau penurunan status gizi 1 Z-score di berat badan menurut tinggi badan atau IMT menurut usia. Kalau moderate, kurang dari 50% peningkatan berat badan dari yang diharapkan, kemudian penurunan berat badannya 7,5%, kemudian penurunan status gizi 2 Z-score di berat badan menurut tinggi badan dan atau IMT menurut usia. Kalau severe malnutrisi, jadi malnutrisi berat
dia peningkatan berat badan dia yang didapatkan kurang dari 25%, kemudian penurunan berat badannya sebesar 10%, kemudian penurunan status gizi sampai 3 set skor di berat badan badan atau indeks massa tubuh menurut usia. Penentuan diagnosa malnutrisi sesuai dengan data Nutrition Focus Physical Exam. Jadi ada 2, moderate atau severe. Jadi kehilangan lemak subkutan ringan kalau di moderate, kemudian kehilangan massa otot ringan dan akumulasi cairan ringan. Kalau yang severe, kehilangan lemak subkutan sedang, kemudian kehilangan massa otot sedang dan akumulasi cairan sedang. Untuk di riwayat makan, untuk malnutrisi adalah asupan energi dan protein 51-75% dari kebutuhan, untuk moderate 26-50% dari kebutuhan, dan malnutrisi berat kurang dari 25% dari kebutuhan. Kita masuk dalam bab intervensi gizi. Berikut ini adalah algoritma untuk menentukan intervensi gizi. Jadi dari pasien datang, dilakukan screening gizi, kemudian di asesmen yang sudah kita bicarakan tadi ya. Ada antropometri, asupan, kemudian kemampuan makan, alergi makanan, fisik klinis, kemudian dia ada komorbid atau tidak, hasil laboratorium. Kemudian kita menentukan diagnosa gizi. Nah, setelah diagnosa gizi, kita menentukan intervensi gizi. Untuk menentukan intervensi gizi, kita lihat fungsi saluran cernanya. Dia baik atau tidak. Jika baik, kita bisa memberikan intervensi melalui oral atau enteral nutrisi. Kemudian jika fungsi salurannya tidak bagus, berarti kita memberikan parenteral nutrisi. Nah, kita untuk algoritma berikutnya, setelah menentukan enteral nutrisi atau parenteral, nah kita lihat enteral nutrisi, fungsi salurannya bagaimana, normal tidak atau ada kompromis. Jika normal, kita bisa memilih formula standar. Jika sudah adekuat, kita bisa kembali ke diet oral. Jika ada kompromis untuk di fungsi saluran cernanya, kita menggunakan formula spesifik. Ada kedua kemungkinan, jadi kalau dia adekuat bisa kembali ke diet kompleks atau toleransi diet. Jadi kita lihat toleransi dietnya, jika bagus kembali ke oral. Kemudian jika tidak inadekuat, formula spesifik tersebut kita bisa menggantinya menjadi parenteral nutrisi. Nah, kita juga cek juga, monitoring juga toleransinya, progresnya bagaimana. Jika bagus, kita balik ke enteral. Nah, untuk parenteral nutrisi ini ada 2, ada short term, ada long term. Jadi long term itu jadi dia membutuhkan parenteral nutrisi dalam waktu yang lama atau pada sementara aja. Jadi kalau sementara kita pasang di perifer, kalau butuh waktu yang lama adalah di sentral. Kita lihat juga keduanya fungsi saluran cerna sudah kembali membaik atau tidak. Jika iya, balik lagi kita lihat dia kembali ke enteral nutrisi. Jika tidak, apakah perlu menggunakan long term atau parenteral nutrisi dalam waktu yang lama. Berikut adalah rute-rute makanan. Jadi kalau misalnya lewat oral, jika dia tidak ada masalah, jadi bisa makan biasa, makan lunak atau makan saring. Kemudian kalau jika tidak bisa lewat NGT, nasogastric tube. Dari hidung masuk selang sampai ke lambung, biasa diberikan makanan cair. Kemudian jika tidak atau mengalami pembedahan atau dari misalnya dia atresia esofagus, biasanya dia pakai gastrotomi, kemudian atau yeyunostomi atau nasoduodenal tube atau nasoyeyunal tube. Jadi sesuai dengan kondisi pasien. Kalau parenteral, ada perifer, ada sentral. Untuk kebutuhan energi dan protein, untuk pasien anak, kita menggunakan kebutuhan energi RDA. Jadi, di dalam RDA itu sudah terhitung faktor aktivitas dan faktor stres. Untuk usianya, ini menggunakan usia sesuai dengan tinggi badan atau height age. 0-1 tahun, 110-120 kalori per kilogram berat badan ideal per hari. 1-3 tahun, 100 kalori per kilogram berat badan ideal per hari. 4-6 tahun, 90 kalori. Untuk usia 7-9 tahun, sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. 10-14 tahun sampai usia 18 tahun sudah
dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk kebutuhan protein, kategorinya sesuai dengan usianya. Kalau dia berat badan lahir rendah atau prematur, bisa sampai 3-4 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Untuk cukup bulan, 2-3 gram kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk usia 1-10 tahun, 1-1,2, remaja laki-laki 0,9, remaja perempuan 0,8, penyakit kritis bisa sampai 1,5. Berikut adalah kebutuhan energi dan zat gizi pada pasien penyakit kritis. Jadi kita menggunakan rumus Scoville. Nah, biasanya di website itu ada Scoville calculator, jadi tidak perlu dihafalkan, jadi bisa langsung keluar hasilnya. Ini dibagi sesuai dengan usia 0-3 tahun dan jenis kelamin. 0-3 tahun, 3-10 tahun, 10-18 tahun, dan di atas 18 tahun. Kemudian untuk proteinnya usia 2 bulan sampai 3 tahun 1-2,5, 3 tahun sampai 18 tahun 1-2 gram kilogram berat badan aktual per hari. Untuk lemaknya 25-30% total energi atau 2,5-3 gram kilogram berat badan per hari. Dextrose-nya jika kalau misalnya dia perifer 10-12,5% dextrose-nya bisa diberikan dengan osmolaritas 900. Kalau sentral bisa di atas 12,5-40% dextrose-nya dengan osmolaritas 1600. Untuk kebutuhan cairan menggunakan rumus solide segar, jadi sesuai dengan berat badannya. Untuk berat badan kurang dari 10 kg, yaitu 100 ml kilogram berat badan aktual per hari. Kemudian untuk berat badan 10-20 kg, yaitu dengan 1000 ml ditambah 50 ml kilogram berat badan untuk setiap kilogram berat badan di atas 10 kg, jadi sisanya. Kemudian untuk di atas 20 kg, itu adalah 1500 ml plus 20 ml kilogram berat badan untuk setiap kilogram berat badan di atas 20 kg. Jadi misalnya berat badan anak tersebut 8 kg, berarti kebutuhan cairannya 8 dikali 100 ml kilogram berat badan sama dengan 800 ml per hari. Kalau misalnya berat badannya 15 kg, jadi kebutuhan cairannya 1000 ditambah 50 ml dikali 15 dikurangi 10. Jadi 50 kali 5 250 ml ditambah 1000 jadi 1250 ml per hari. Untuk berat badan yang 30 kg, jadi di atas 20 kg, berarti kan sisa 10 kg dikali 20 200 ml ditambah 1500 jadi 1700 ml per hari. Ini dapat dilihat untuk kebutuhan vitamin, jadi upper intake limits untuk penanganan COVID-19. Ini adalah algoritma intervensi gizi pada anak gizi buruk atau severe acute malnutrisi. Jadi kalau misalnya gizi buruk dengan nafsu makan menurun atau komplikasi medis, dia harus dirawat inap, kemudian diterapi sesuai dengan tata laksana gizi buruk dengan akhir terapinya dengan dukungan PMPA. Kemudian jika gizi buruk tanpa nafsu makan menurun dan tanpa komplikasi medis, berarti dia dirawat jalan. Atau malnutrisi akut sedang, tata laksananya dengan tata laksana gizi buruk dan pencegahan malnutrisi akut. Dan terakhir adalah dukungan PMPA. Berikut adalah tata laksana gizi buruk. Jadi kalau misalnya pasien dengan COVID dengan gizi buruk, jadi tetap dilihat dengan fase-fasenya. Dia masuk ke fase stabilisasi, transisi, atau rehabilitasi. Nah, itu kebutuhan energi dan cairan serta proteinnya akan berbeda. Bisa dilihat di tabel pada berikut ini. Kita masuk ke jenis-jenis diet yang digunakan di pasien anak. Kita awalnya dari jenis diet parenteral. Untuk protein, kita bisa menggunakan, jika pasiennya kurang dari 1 tahun, menggunakan aminosteril 6%, di atas 1 tahun aminofusin 5%, kemudian di atas 10 tahun menggunakan kalbamin 10%, dan ada aminoleban 8% untuk usia di atas 1 tahun, tetapi untuk fungsi hati. Kemudian untuk lemak, ini sama ya, 20% kandungannya. Jadi ada beberapa merek dagang, Interlipid, Ivelip, kemudian ada Lipofundin,
smooth lipid. Nah, kalau yang smooth lipid ini ada MCT-nya, biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati, prematur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk karbohidrat ada sediaan dextrose 10% atau dextrose 40%. Bisa diracik sesuai dengan takaran, jadi bisa jadi 15%, jadi 7,5%, jadi 25% dan sebagainya. Untuk mikronutrien ada sediaan NaCl 3%, 9%, kemudian ada KCl 10%, Ca glukonat 8%, ada glikofos itu isinya adalah natrium 1 mg, fosfor 1 mg, ada KPO 4, kalium 1 mg dan fosfat 1 mg. Untuk parenteral kita juga menghitung GIR atau glucose infusion rate, jadi kita harus tahu kekentalan infus yang biasa diracik oleh dokter itu sesuai atau tidak. Caranya adalah ini rumusnya, konstantanya 0,167 dikali persen dextrose-nya berapa dikali tetesan mili per jamnya berapa dibagi berat badan dalam kilogram. Kemudian kita juga menghitung NPC adalah perbandingan nitrogen dengan non-protein kalori. Jadi agar proteinnya tidak dikatabolis menjadi energi. Kita masuk ke jenis diet enteral, dimulai dari ASI karena ASI ini yang paling terbaik. Nah, ASI ini, ASI ibu adalah bisa menggunakan ASI perah, ASI langsung menetek, ASI donor atau ASI plus human milk fortified jika pasiennya dengan prematur dan atau berat badan lahir rendah. Kemudian kita menggunakan formula standar, jadi formula standar pengganti ASI. Kemudian ada formula spesial, jadi ada formula prematur, formula hidrolisa sebagian, formula hidrolisa ekstensif atau hidrolisa sepenuhnya, kemudian ada formula asam amino untuk alergi susu sapi, kemudian ada formula tinggi kalori. Kemudian di atas 1 tahun ada makanan cair anak yang kita sudah tahu banyak mereknya. Kemudian ada formula pertumbuhan, jadi kalau misalnya pasiennya gizi baik tapi dia boleh minum susu seperti itu. Nah, bagaimana tata laksana menyusui pada saat pandemi? Jadi WHO dan Kemenkes Republik Indonesia merekomendasikan untuk tetap memberikan IMD atau menyusui dari 1 jam setelah lahir hingga usia 6 bulan. Kemudian melanjutkan menyusui hingga usia 2 tahun. Nah, berikan MPASI pada usia 6 bulan. Jika ibu konfirmasi COVID-19, gunakan masker, cuci tangan, dan tetap berikan ASI. Jika tidak dapat menyusui langsung, berikan ASI perah. Jika tidak dapat keduanya, dapat diberikan ASI donor, kemudian lakukan relaksasi. Ini adalah media edukasi yang dibuat oleh Kemenkes. Jadi pentingnya ASI untuk bayi pada masa pandemi COVID-19. Jadi tetap ASI yang terbaik. Dan sampai saat ini belum ada bukti penularan COVID-19 secara langsung dari ibu ke anak melalui ASI. Kemudian efek perlindungan ASI sangat kuat dalam melawan infeksi penyakit melalui peningkatan daya tahan tubuh anak. Ibu harus tetap mempraktikkan prosedur pencegahan penularan infeksi dari ibu ke anak. Bagaimana dengan ibu menyusui yang isolasi mandiri pada masa pandemi COVID-19? Jika ibu sehat, ibu kontak erat, atau ibu kasus konfirmasi tanpa gejala dapat menyusui secara langsung dengan tetap mempraktikkan prosedur pencegahan penularan infeksi. Jadi tetap pakai masker, tetap cuci tangan, seperti itu. Ibu kontak erat dengan gejala penyakit yang semakin parah atau berat, atau ibu sebagai kasus konfirmasi tanpa gejala yang mulai menunjukkan gejala. Jadi ibu disarankan untuk tidak menyusu secara langsung. Pemberian ASI dapat menggunakan ASI perah. Ibu segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui dapat menghubungi tenaga kesehatan di puskesmas setempat melalui media komunikasi yang ada. Ibu dengan COVID-19 harus mendapatkan dukungan untuk tetap menyusui dengan aman, IMD, dan menyusui secara eksklusif agar membantu tumbuh kembang bayi secara optimal. Melakukan IMD, kontak kulit dengan kulit saat ibu dan bayi dalam keadaan stabil. Kemudian rawat gabung bersama bayi pasca persalinan. Ibu dengan COVID-19 dapat menyusui jika mereka menginginkannya.
memakai masker saat menyusui dan merawat bayi, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi, membersihkan dan mendisinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh ibu dan bayi. Bila ibu tidak kuat menyusui langsung, bisa diberikan ASI yang diperah. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian gunakan cangkir bermulut lebar untuk memberikan ASI pada bayi, kemudian gunakan wadah dengan tutup untuk menyimpan ASI perah. Terus bagaimana cara menyimpan ASI perah? ASI perah bisa disimpan di suhu di bawah 4 derajat. Nah, ini misalnya di refrigerator dengan suhu 4 sampai dengan 5 derajat, bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Di freezer minus 18 sampai minus 20 derajat bisa bertahan selama 4 bulan. Dengan cold pack atau ice pack itu 15 derajat bisa bertahan kurang dari 24 jam. Untuk di suhu kamar bertahan 3 sampai 4 jam. Tapi biasanya kita tidak merekomendasikan di suhu ruangan karena biasanya suhu ruangannya harus yang terukur. Nah, kita masuk ke jenis diet oral. Ini makanan yang bisa diberikan untuk anak. Kita mulai dari MPASI atau makan pendamping ASI usia 6-8 bulan. Bisa diberikan bubur susu, selingannya mungkin biskuit, dan nasi tim sari. Untuk makanan pendamping ASI usia 9-11 bulan, ada nasi tim kasar, mungkin skutel, atau nasi lauk pauk cincang. Untuk usia 12-24 bulan, kita sudah dapat memberikan makanan keluarga, dan di atas 24 bulan bisa diberikan makanan biasa. Ini adalah slide yang terakhir dari manajemen nutrisi terapi pada pasien anak dengan COVID-19. Jika ada yang perlu kita diskusikan, kita bisa mendiskusikannya sekarang. Terima kasih.